nama saya Nela Janati sebagai Soekarno. Perkenalkan, nama saya Sahia sebagai Hairul Saleh. Perkenalkan, nama saya Aminur Soleha sebagai Soekarni. Perkenalkan, nama saya Siti Hamibah sebagai Sultan Syahrir. Perkenalkan, nama saya Wulandari sebagai Hatta. Perkenalkan, nama saya Rodul Jana sebagai Iwa Kusuma Sumantri. Perkenalkan, nama saya Jaya Permatasari berperan sebagai Subarjo. Perkenalkan, nama saya Kantila Sapiti berperan sebagai Sudanco Singgi. Perkenalkan, nama saya Umar Rizkianti, saya sebagai Wikano. Perkenalkan, saya Salma Aziza sebagai Datwis. Perkenalkan, saya Suci Rahmawati, saya sebagai Sayuti Melik. Perkenalkan, saya Naswa Nur Alia sebagai Jojo. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra Askia sebagai Sudio. Perkenalkan, saya Nancy Jennifer sebagai Laksamana Maeda. Perkenalkan, saya Naswa Nurhita sebagai Fatmawati. Perkenalkan, nama saya Rika Nurjayati sebagai Bembia. Perkenalkan, nama saya Pia Juliawati sebagai Yusuf Kunto. Perkenalkan, nama saya Fitri Amerawati sebagai Trimurti. Perkenalkan, saya Feransa Karolin Putri sebagai Latif. Perkenalkan, nama saya Gita Sari sebagai Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Apakah kalian sudah mendengar tentang berita kekalahan Jepang? belum apa yang terjadi dengan Jepang. Dari yang Jepang sekutu menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Sebab itulah Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu, Pak. Jepang sudah tak ada kewenangan lagi yang kita. Kita harus memakai momen. Perdebatan golongan tua dan golongan muda setelah mendengar berita kalah Jepang. Hairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Bagaimana kalau tentang itu? Barusan saya dan Soekarni berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan berita tentang gencatan senjata itu. Berarti kita sekarang kalau berkobar. Benar. Di sini kita akan membahas permasalahan itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini sebaik mungkin untuk memproklamasikan kemerdekaan. Benar sekali. Kalau begitu kita membagi tugas. Wikana dan Khairul kalian pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Darwis akan memerintahkan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Baik. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa selesai? Bu, kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini sekarang. Ini batal saya telah berencana dan mengelola informasi dan menghentikan esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bu. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak yang menderita. Jepang adalah masa yang suram, apalagi Belanda ingin kembali berkuasa. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa saudara datang pada Soekarno dan meminta untuk memproklamasikan kemerdekaan? Mengapa harus menunggu janji manis itu? Bahkan Jepang sendiri telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan sedikit ini tidak mampu mengalahkan
Jepang. Bagaimana pendapatmu untuk melindungi para wanita dan anak-anak? Bagaimana pendapatmu jika ada kesempatan lagi? Bagaimana pendapatmu untuk menyelamatkan mereka di Indonesia? Tapi Bu, semakin kita cepat memperolehkan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita menghindari kekuasaan rakyat. Hal ini yang kita tunggu-tunggu. Baiklah, tapi berikan kami waktu sebentar untuk menunggu. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda untuk kita untuk segera memproklamasikan dan pernikahan? Kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita harus menyatakannya kalau tidak ada kesalahan nantinya. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang ini adalah menghadapi sekutu yang benar-benar kembali uang negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sudah kita bicarakan dengan dengan PPKI. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita baik saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka masih muda. Kita harus memikirkan ke depannya. Bagaimana jika nanti depannya yang mendatangkan? Baik, itu semua setuju. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Lalu Hatta menyampaikan hasil undian tersebut. Bu, bagaimana hasilnya? Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih akan dibicarakan lagi dalam sidang PPK. Nanti saat yang tepat untuk kita tablik, Bu. Sudah, kita akan bicarakan lagi nanti. Tapi Bu, Sudahlah. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi baru untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945, kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? kami ingin membawa Anda berdua untuk pergi ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang sedang maksudkan? Sudahlah, ya, kami Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subari. Saudara Witrana, Ya, dengan saya sendiri. Ada apa ya? apakah Anda tahu keberadaan Soekarno dan Hatta? Maaf, saya nggak tahu tentang itu. Katakan padaku, di mana keberadaan mereka sekarang? Aku akan menjamin keselamatan mereka serta menjamin kemerdekaan untuk mereka kemerdekaan nasional Jepang. Kau bisa percaya padaku? Baiklah, mereka ada di Rengas Dengklok. Hei nak, Maaf saya Pak. iya kau. Ada apa ya? Tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Baik, kalau gitu silakan menunggu. Mr. Subagio naik ke mobil beserta Wikana dan Sugiro, kemudian berangkat menuju Rengas Dengklok. Sementara itu, para pemuda Soekarno dan Hatta sedang melakukan perundingan di Rengas Dengklok. maafkan kelancaran kami, Bu. Tapi ini demi keselamatan Anda. Benar, kami juga ingin membuat tentang proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan, proklamasi kemerdekaan masih akan dibicarakan di sidang PPKI. Memang benar adanya. Tapi mengapa harus dimerdekakan oleh Jepang? Jika kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri. PPKI itu kan bentukan Jepang. Kita ingin merdeka tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi bagaimana jika Jepang hanya menjanjikan itu sebagai janji manis belaka, Bu? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan suami yang tidak itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun berlalu oleh menjajah di tanah air mereka sendiri. Mereka
Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan semuanya dari kepala ini. Dan ada pegangan, oke? Saudaraku singgih bahwa Soekarno dan Muhammad Hatta menjauh dari perdebatan itu. Kemudian mereka pun berunding. Saya mengerti kalian berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum pertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali bunga. Apa yang mereka katakan benar adanya. Saya menunggu mereka. Tapi, apakah kita bisa? Mungkinkah ini semua dilakukan? Tentu mungkin, Bu. Asal kita berusaha, kita akan menemukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, kita kembali saja pada dulu. Baiklah, setelah saya pikir-pikir, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa pertama dari Jepang. Akhirnya antara orang tua dan muda menyetujui memproklamasikan kemerdekaan tanpa adanya campur tangan. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pulang saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok? Karena pemuda di Jakarta sudah bersiap. Jika memungkinkan, kita akan melaksanakannya sehari. Lalu, bagaimana kita membicarakan proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat hukum. Kita butuh tempat untuk membahasnya. Tapi hari sudah malam dan Jepang tak mungkin mengizinkan kita untuk membahas ini. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita akan membahas permasalahan proklamasi kemerdekaan ini. Saya setuju. Kita akan berbicara di rumah perwira Jepang asal namanya. Baiklah. Selesailah kunjungan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan. Tanggal 16 Agustus 1945, akhirnya mereka tiba di Bima Laksana, Medan. Selamat malam, ada apa Bu? Selamat malam. Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam. Kami membutuhkan tempat untuk membicarakan naskah proklamasinya untuk mendeklarasi kemerdekaan kita yang akan dilaksanakannya. Benarkah itu? Ya benar. Masuklah, saya turut senang mendengarnya. Gunakanlah ruangan yang saya inginkan. Saya ingin istirahat dulu. Baiklah, terima kasih. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah makan Medan. Membahas perumusan naskah proklamasi berjalan lancar, tidak ditemukan kesulitan. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan mendatangani naskah proklamasi. Menurut saya, bagaimana jika teks ini ditandatangani oleh mereka yang ada di sini? Wah, kenapa? Ke atas, siapa yang akan menandatanganinya? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini? Seperti Amerika ketika menandatangani teks Diklat. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Bagaimana dengan Pak? Bagaimana hadirin memiliki pendapat atas masalah ini? Saya punya usul.
Jika yang menandatangani hanya 2 orang saja, yaitu Anda dan Tuhan, sebagai wakil dari bangsa ini. Bagaimana? Usulan bagus. Kita setuju. Bagaimana, Ri? Setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Ini teks proklamasi. Tolong mau jaga dan jangan sampai hilang. Baik. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia pada saat yang sama. Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka. Terima kasih Bu telah menemani saya dalam masa-masa sulit ini. Iya Pak, terima kasih Gusti Allah telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung Pak? Sudah Bu, besok kita akan mengadakan upacara bendera dengan diiringi lagu oleh karya Bung Soekarno. Padahal kita belum punya bendera, Pak. Lantas bagaimana? Oh iya Ibu, Bapak sudah pulang. Bagaimana jika Ibu saja yang ini? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya kain merah dan putih. Atau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Gua tahu sesederhana mungkin. Yang penting kita sudah mengusahakan untuk menyediakannya. Baik ya, Pak. Dan Ibu punya ide, bagaimana kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih? Bagaimana, Pak? Ide bagus. Bendera pusaka, sangsaka, dan warnanya merah putih. Sangsaka merah putih. Terlihat Bu. Ya sudah, Pak. Sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saat sebelum upacara dimulai, Trimurti, gabung. tolong kau kibarkan bendera ini sebagai awal kejayaan bangsa Indonesia. Siap, Bu. Saya akan menyerahkan diri saya untuk mengibarkannya. Pelatih, sud. Jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap komandan, kami tak perlu mengecek komandan. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Suasana menjadi sangat unik. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajah masa lalu. Semalam, kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk musyawarah
merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin turut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia tersebut. Indonesia Para hadirin sekalian, mari kita lantangkan bahwa Indonesia adalah merdeka! Merdeka! Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar, namun peristiwa itu telah mengubah segala segi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini. Merdeka! Merdeka!